Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas suatu topik permasalahan, yaitu dampak gadget bagi remaja. Nah, semakin berkembangnya zaman, dapat kita rasakan bahwa perkembangan dunia juga semakin meningkat. Di era globalisasi ini, kemajuan teknologi sudah menjabar luas kemana-mana. Teknologi yang berkembang memunculkan alat yang sudah populer di kalangan masyarakat, yaitu gawai, atau bisa disebut dengan gadget. Di lingkungan remaja, dampak gadget berpengaruh besar. Di satu sisi, gadget berdampak positif dan membantu, namun di sisi lain juga membawa dampak buruk. Gadget juga merupakan perangkat elektronik kecil yang memiliki berbagai fungsi khusus. Selain itu, gadget juga dapat diartikan sebagai suatu perangkat alat canggih yang di dalamnya terdapat berbagai aplikasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan beberapa rumusan masalah, di antaranya apa pengertian dari gadget, yang kedua apa dampak positif gadget bagi remaja, dan yang ketiga apa dampak negatif gadget bagi remaja. Di zaman modern seperti sekarang, banyak sekali teknologi. Contohnya seperti gambar di atas. Ada gadget, ada laptop, ada televisi. Nah, kita sekarang akan membahas tentang gadget. Apa sih gadget itu? Gadget adalah istilah yang merujuk kepada perangkat elektronik yang memiliki fungsi khusus. Kata gadget sendiri berasal dari bahasa Inggris yang diartikan sebagai gawai dalam bahasa Indonesia. Selain itu, gadget juga kerap dihubungkan dengan ponsel pintar atau smartphone. Gadget juga merupakan perangkat elektronik kecil yang memiliki berbagai fungsi khusus. Selain itu, gadget juga dapat diartikan sebagai suatu perangkat alat canggih yang di dalamnya terdapat berbagai aplikasi. Kalau kita membahas soal dampak, tentunya kita akan tidak terlepas oleh dampak positif dan dampak negatif. Nah, di sini ada beberapa dampak positif dari gadget, di antaranya yang pertama, komunikasi menjadi lebih mudah. Fungsi gadget yang paling banyak digunakan yaitu setiap pengguna handphone dapat berkomunikasi dengan pengguna lainnya. Kini gadget dilengkapi dengan fitur pesan dan telepon yang memungkinkan kita berkomunikasi dengan orang lain di daerah lain ataupun di negara lain. Bahkan sekarang gadget telah menganut sistem berbasis 4G bahkan 5G, di mana seseorang dapat berkomunikasi via telepon sekaligus melihat wajah lawan bicaranya. Yang kedua adalah pencarian informasi menjadi lebih mudah. Gadget yang kini semakin canggih dapat digunakan untuk internet, sehingga pengguna gadget dapat mengakses informasi dengan menggunakan handphone lewat media internet. Yang ketiga, proses pembelajaran menjadi lebih mudah. Layanan online dalam pendidikan pada dasarnya adalah memberikan pelayanan pendidikan bagi pengguna remaja dengan menggunakan internet sebagai media. Pendidikan jarak jauh dapat memanfaatkan teknologi secara maksimal, dapat memberikan efektivitas dalam hal waktu, tempat, dan bahkan meningkatkan kualitas pendidikan. Selanjutnya, sarana untuk mencari hiburan. Beberapa perangkat hasil dari teknologi komunikasi menyediakan fasilitas audio dan video. Selanjutnya juga, pelajar tidak gagap dengan teknologi. Remaja dapat mengikuti perkembangan era teknologisasi di dunia, dan siswa dapat lebih produktif, efektif, dan efisien dalam waktu, energi, dan biaya karena ada sarana komunikasi yang mempermudahkan urusannya. Nah, selanjutnya juga selain dampak positif, tentunya ada dampak negatif. Dampak negatifnya adalah yang pertama, mengganggu perkembangan remaja dengan canggihnya fitur-fitur yang tersedia di handphone seperti kamera. Permainan games akan mengganggu siswa dalam menerima pelajaran di sekolah. Ada yang menggunakan handphone untuk mencontek dalam ulangan, bermain game saat guru menjelaskan pelajaran, dan sebagainya. Jika hal tersebut dibiarkan, maka generasi yang kita harapkan akan menjadi lebih ke budak teknologi. Kedua adalah menurunkan prestasi belajar remaja. Dalam kehidupan, pelajar tidak jauh dari handphone menjadikan pelajar lebih senang memanfaatkan handphone daripada buku pelajaran. Hal tersebut dapat mengganggu pelajar serta menghambat prestasi belajar. Yang ketiga adalah efek radiasi.
Selain berbagai kontroversi di seputar banyak negatif penggunaan handphone juga berakibat buruk terhadap kesehatan. Ada baiknya siswa lebih hati-hati dan bijaksana dalam menggunakan atau memilih handphone, khususnya bagi pelajar anak-anak. Jika memang tidak diperlukan, sebaiknya anak-anak jangan dulu diberikan kesempatan menggunakan handphone secara permanen. Yang selanjutnya adalah sangat berpotensi mempengaruhi sikap dan perilaku remaja. Kemampuan penyampaian informasi yang semakin pornografi pun merajalela, sehingga handphone menjadi salah satu sarana yang paling mudah untuk membuka internet. Jika tidak ada kontrol dari guru ataupun orang tua, handphone dapat digunakan untuk menyebarkan gambar-gambar yang mengandung unsur porno atau tindak kekerasan yang sama sekali tidak layak dilihat oleh pelajar. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa gadget adalah sebuah alat elektronik yang memiliki fungsi khusus yang membantu pekerjaan manusia dan bisa dibawa kemana-mana yang saat ini berkembang pesat. Gadget memang sangat berguna bagi kehidupan, namun kegunaan tersebut harus digunakan secara positif. Bagi anak yang terlalu dini, gunaan gadget masih terlalu awam. Anak memakai gadget hanya untuk bermain. Hal ini dapat menyebabkan kecanduan apabila anak tersebut diberikan gadget pribadi sejak dini. Dampaknya akan terlihat ketika anak tersebut beranjak dewasa. Maka dari itu, orang tua harus bersikap tegas kepada anak ketika meminta gadget pribadi sebelum batasan usia. Orang tua dapat mengalihkan permainan anak tersebut ke permainan yang melatih motoriknya. Nah, itu adalah kesimpulan dari pembahasan tentang seputar dampak gadget bagi remaja pada masa sekarang. Mungkin sekian topik pembicaraan tentang dampak gadget bagi remaja. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.